Baik. Kemudian teman-teman, apa yang boleh? Ya, apa yang boleh? Yang boleh dari gambar dan patung. Ini ulama sepakat. Jadi tidak semuanya haram, ada yang boleh juga. Jangan sampai Anda ambil kesimpulan semua gambar haram, haram semua. Tidak. Rumahnya putih, nggak ada apa-apanya gitu kan. Baik, kalau Anda ingin tempelkan, silakan tempelkan yang mana? Yang halal. Gantungkan yang halal, simpan yang halal. Yang haram Anda tinggalkan. Tayyib. Apa diantaranya? Kullu suratin aw timthalin lima laysa bidhirahin kataswiril jamadat wal anhar wal ashjar wa ma ila dzalik. Jadi silahkan Anda boleh tempelkan misalnya gambar-gambar. Pertama disepakati oleh ulama. Jenis yang pertama, Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. diturunkan semuanya, dituliskan dengan tinta emas. Nah, tulisan tinta emas ini ditempelkan di dinding Ka'bah pada saat itu. Untuk mengenalkan, ini loh yang paling bagus syairnya. Sedangkan rahib yang paling hebat, jimat-jimat yang ditempel. Gambar-gambar poster-poster ketuhanannya, yaitu yang patung-patung tadi. Plus patung di dalamnya. Nah, tiba masa Islam dihancurkan patung-patung, syair-syair tadi diganti, tulisannya tetap dengan tinta emas, tapi diganti dengan ayat Al-Quran. Yang sekarang dikenal dengan kain kiswah Ka'bah. Jelas ya? Maka dihancurkan oleh Nabi, habis semuanya, cuman masyarakat ada sebagian belum mengetahui apakah yang dilarang ini hanya patung-patung dan lukisan-lukisan ketuhanan saja atau gambar-gambar yang lainnya kemudian tidak dilarang. Terjadilah beberapa peristiwa, sebagian masih ada yang melukis, tapi bukan patung-patung. Ada yang lukis hewan, ada yang lukis manusia, ada yang macam-macam. Sampai kemudian di antara sekian lukisan itu ada yang jadi gorden bergambar. Nabi berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Begitu beliau akan menutup gordennya, tiba-tiba Nabi melihat itu. Maka kemudian Nabi SAW meluruskan keadaan itu. Nabi mengatakan dengan kalimat yang nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya. Ya Aisyah, kalau dalam bahasa kita, Allah murka dengan keadaan itu. Saya tidak suka dengan demikian. Kalau dalam bahasa kita. Maka Aisyah seketika menyobek-nyobek itu, tapi menariknya, beliau bukan membuangnya. Beliau jadikan sebagai bantalan. Kain bantalan yang direndahkan dengan itu, bisa ditiduri, bisa diduduki, dan sebagainya. Dan Nabi ternyata tidak melarangnya. Nah, dari situ semua kita akan perhatikan ada kalimat Nabi melaknat orang-orang yang masih senang menggambar dan melukis. Ada kondisi tertentu Nabi membiarkan. Disitulah kemudian menjadi ikhtilaf dari kalangan para ulama. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Termasuk perkembangan sampai dengan foto kekinian. Apakah itu haram ataukah itu kemudian halal. Itu yang coba kita akan bacakan hadis-hadisnya. Begitu, ceklik. Apa hukumnya tuh? Pengajian haram. Pengajian haram karena ada fotonya misalkan. Apakah seperti itu atau tidak? Baik. Awas karena ini penting, jangan sampai terjadi. Ibu siap-siap ya Bu ya. Ibu akan diambil fotonya untuk paspor. Begitu mau dipoto, jangan lakukan. Kenapa? Haram. Itu kita lihat ya. Apakah seperti itu atau bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke hukumnya. Maaf, paham ini sampai sini? Baik, alhamdulillah. Saya ingin Anda mengerti dulu strukturnya pembahasan dari awal sehingga mengetahui kemudian jalan pembahasan kita. Jangan ujuk-ujuk langsung kesimpulan. Begitu Anda menerima kesimpulan begitu aja, Anda nggak akan paham dalam prakteknya dan terjadi inkonsistensi nanti. Sekali ini haram, besok jadi halal. Kan? Begitu butuh halal, nggak butuh jadi haram lagi. Kan repot gitu kan? Mau pernikahan, kirim fotonya dong. Aduh, itu haram. Tapi kan ini darurat. Baiklah, halal kali ini aja. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Saya mulai ke kitab ya, supaya nanti kita bisa menguatkan argumentasi sekaligus menepis dugaan. Oh itu pendapat pribadi, tidak. Ini adalah keterangan para ulama yang dilangkum dalam kitab. Dan masalah ini sudah selesai, cuman kita butuh untuk menguatkan kembali. Ma huwa hukmut tamathil was-suwar fi syari'atil islamiyah? Apa hakikat hukum daripada patung-patung dan gambar-gambar dalam syariat Islam? Sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sekalian dalil-dalil yang melarang itu. Dalam konteks apa kemudian dilarang? Pertama, ada di kalangan para ulama nanti yang berpendapat keharaman mutlak. Saya tuliskan pendapat para ulama, haram mutlak. Ini yang berhati-hati. Haram mutlak. Ini periode dulu ya. Jadi apapun jenisnya, mau gambar apapun, sepanjang dari yang bernyawa, ada rohnya, bernyawa. Ingat, pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa, bukan selain ini. Jadi kalau Anda gambar misalnya pohon-pohon, kan, air, pemandangan, kan, itu nggak ada masalah. Itu sepakat semua ulama, itu nggak ada masalah.
Yang jadi persoalan gambar-gambar dari yang bernyawa, manusia, hewan, ya dan seterusnya. Nafas dengan ini. Itu pendapat pertama mengatakan ini haram mutlak. Tayyib. Apa dalilnya? Kalau melukis ingat saya katakan nih mulai dari pendapat ulama dahulu ya, yang konvensional, yang terdahulu, yang belum ada pada masa itu fotografi, ingat, yang belum ada pada masa itu handphone, yang belum ada pada itu kebutuhan KTP, paspor dan sebagainya. Jadi mereka memandang ini haram mutlak, nggak boleh orang gambar-gambar sesuatu. Ya, apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama, mari kita turunkan an-nassul awal. Dalil yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sahih keduanya. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah." Awas, orang-orang yang paling keras siksaannya, asyadd, paling keras siksaannya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di neraka misalnya, mohon maaf, wah ini dipukulnya pakai tempat tisu, yang ini lebih keras lagi, pakai batu sekalian. Degik, ya kan? Ada orang yang cuma dicelupkan ke neraka. Cuma itu bukan cuma biasa. Ya. Cuma dengan segala sakit di dalamnya. Quran surah keempat ayat 56. Begitu dicelupkan, hancur semuanya. Celupkan. Ini lebih keras lagi. Tarik sekencang-kencangnya, celupin. Gitu kan. Naikin lagi. Nah itu ya. Paling keras. Siapa dia? Lihat alladzina yudahi'una bi khalqillah. Yaitu orang yang mencoba-coba. Memirip-miripkan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu terkesan seakan ingin menyaingi ciptaan Allah. Yudahin, kalimatnya yudahi'u, bukan yushabihu lagi. Jadi bukan tasyabuh lagi, tapi mudahat. Mudahat. Jadi Nabi seakan memberikan gambaran. Kebanyakan orang-orang yang melukis itu, ketika dia mulai melukis, ini ambil pendapat pertama ya. Kata para ulama, hadis ini pertama memberikan kesan bahwa kenapa muncul siksaan yang besar di sini? Karena kecenderungan orang ketika membuat sesuatu yang bernyawa, itu ingin membuat semirip mungkin. Lukis, ingin melihat wajahnya. Begitu jadi, oh mirip ya. Ada kekaguman di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Ketika muncul kekaguman pada sesuatu yang dibuatkan pada hal yang bernyawa, ini persoalannya bukan sekedar fikih, tapi ada nilai akidah di situ yang terkotori. Akidah mulai bahaya. Seakan-akan ada yang bisa membuat yang mirip seperti ciptaan Allah. Maka nanti kita akan lihat bagaimana hadis selanjutnya pada yang seperti ini. Bikin patung, kan? Ada madam lilin, madam batu, madam macam-macam tuh dibuat. Mirip. Anda sih sebagian orang belum paham, tiba-tiba foto di sampingnya. Foto, ceklik gitu kan? Tapi persoalannya ketika ada kekaguman, kedahsyatan ke situ, bahkan menghadirkan suasana tertentu, auranya seperti mendapati aslinya. Seperti seakan-akan bersamanya. Bahkan kadang-kadang terjadi penipuan luar biasa. Ceklik, sedang berfoto bersama Obama, misalkan, misal, yang lain udah nggak ada. Bisa supaya kita menyebut kalimat yang berbeda. Mirip wajahnya dan dikesankan pada orang lain sedang berada bersamanya. Ya, sudah dosa kuadrat. Dosa kuadrat, dosa pertama bersama sesuatu yang salah, dosa yang kedua mencoba mengelabui orang lain. Paham ya? Tayyib. Hadirkan sini. Jangan dipotong video saya, awas hati-hati ya. Kita mencari cara yang terbaik. Nah itu orang seperti itu yang berusaha memirip-miripkan dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkesan ada aura-aura yang berbeda. Ini ilatnya, lihat. Dampak sebab hukumnya, ilatnya. Kenapa dilarang dengan sangat kuat? Karena dikhawatirkan merusak bukan hanya ke fikih tapi ke akidahnya. Ada sesuatu yang diturunkan, takut merasa ada sesuatu yang aura besar di situ. Ada kemiripan, maka yang seperti ini, lihat hadis selanjutnya. Rawal Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan tidak main-main, di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan, di ashabus sunan, sunan, hadis-hadis. Kalau dalam ilmu hadis, sunan itu artinya kitab-kitab yang disusun isinya berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, yang lainnya jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan umum, semua pembahasan. Biasanya babul iman dulu, bab akidah, terusannya ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi kalau sunan, ingat beda antara sunan dalam istilah hadis, sunan dalam istilah usul fikih, sunan dalam istilah fikih, dan sunan dalam istilah sejarah itu beda. Lain. Kalau disebutkan dalam istilah hadis, maksudnya kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Seakan-akan ini penulis kitab ini ingin mengatakan, jangankan di kitab hadis urusan akidah, di kitab hadis urusan fikih pun disebutkan celaan pada yang demikian.
Apa yang dimaksudkan? Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang membuat seperti ini dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan mirip ya, bagus ya, seakan-akan ada ya. Maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat sebelum disiksa, kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu, dihinakan. Coba berikan nyawa tuh. Ayo berikan nyawa. Kamu pengen jadi saingan saya? Ayo hidupkan, tiupkan roh kepadanya. Maka ketika dia tidak mampu dan memelas, maka dicelupkanlah ke neraka. Ini yang merasa jadi saingan saya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Begitu hancur, angkat kembali. Hancurkan lagi, angkat kembali, hancurkan lagi. Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya. Tidak akan pernah keluar. Nah, ini yang pertama. Teruskan. An-nasu tsanits. Nas yang ketiga. Rawal Bukhari wa Muslim wa Ahmad. An Abi Zur'ah. Dari Abu Zur'ah. Qala, dakhaltu ma'a Abi Hurairah dara Marwan ibn al-Hakam. فرأى فيها تصاوير وهي تبنى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. Tiba-tiba saya datang bersama sahabat Abu Hurairah, kemudian saya mengunjungi rumah Marwan bin Hakam. Ketika mendapati di situ banyak gambar-gambar, bahkan ada yang tersusun dan membentuk satu bentuk-bentuk tertentu. Bubna, ada yang digambar, ada yang jadi patung-patung sebagian. Maka dibacakanlah hadis Nabi, hadisnya hadis qudsi. Wa man azlamu, yang tadi menyebutkan diazab. Yang tadi menyebutkan dihinakan. Yang ini disebut manusia paling zalim. Dan siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang berusaha membuat ciptaan, ingin menyaingi ciptaanku. Tapi belum selesai. Falyakhluqu dzarratan, falyakhluqu habbatan atau falyakhluqu sya'iratan. Kalau mau dibikin, bikinlah yang tidak bernyawa. Silahkan bikin misalnya gambar-gambar patung-patung, bisa kemudian dari biji-biji jagung, bisa kemudian dari biji-biji tumbuhan yang lain ataupun gandum dan sebagainya. Jadi gambaran hadis-hadis ini banyak hadisnya. Saya berikan contoh sebagai dalil dari kelompok yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa untuk kehati-hatian pada gambaran-gambaran yang bernyawa, kelompok ulama pertama memilih untuk hati-hati dan mengharamkan secara mutlak. Mereka khawatir kalau bikin seperti ini, memang awalnya bikin biasa, tapi dikhawatirkan ketika jadi atau ketika membuat itu ada perasaan mirip juga ya dengan aslinya. Begitu ada perasaan itu, maka disitulah mulai terganggu keyakinan kita kepada Allah. Begitu orang lain mengagumi dengan berlebihan, di situ mulai ada gangguan dalam akidah. Maka ulama pertama berpendapat ini haram mutlak pada yang bernyawa. Ingat satu, tapi mereka kecualikan ini dari kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kecuali dua hal. Kecuali satu, hal yang melekat pada perangkat mainan anak-anak. Jadi kalau anak mainan anak-anak tidak ada masalah. Sebab nilainya bukan pengaguman, nilainya buat main-mainan. Sayyidah Aisyah punya mainan, teman-temannya punya main-mainan. Dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi SAW. Illa lu'batul banat, kecuali mainan anak-anak. Jadi kalau ibu ingin memberikan anak-anak misalnya mainan-mainan Hello Kitty, ya itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bawa Hello Kitty, kita ke rumah. Nah, ada Hello Kitty, Hello Kitty. Nah, kan? Nah, Anda yang mau mengaji tiba-tiba datang, haram ya? Oh, tidak. Nas yang kedua mengatakan illa lu'batul banat, kecuali mainan bagi anak-anak. Boleh, tidak ada masalah. Ini ada Doraemon, bawa kan? Ini mainan panda, bawa, itu nggak ada masalah. Mainan anak-anak. Baik ya, kecuali misalnya orang tua yang kekanak-kanakan, ya. Sudah 70 tahun masih pakai boneka, tak ninung, tak ninung. Ah, itu salah. Nah, misalnya. Jelas ya, ini lu'batul banat, itu mainan anak-anak. Mainan anak, sama perangkat mengajari anak. Anak menggambar misalnya macam itu tidak ada masalah. Gambar bikin ini, bikin itu. Ada kelas menggambar di sekolah, tidak ada masalah. Karena memang untuk anak-anak. Mendekatkan pada dunia dia, ada tasawur. Deskripsi bagi dia untuk memahami lewat permainan. Karena anak-anak belum ngerti, ya dia belum balik. Bagaimana mau menyekutukan Allah, balik aja belum? Belum balik, dia belum ngerti. Salat aja belum wajib, puasa aja tidak. Jadi kalau ada anak-anak belum balik, ibu jangan memaksanya, tapi mengajarkannya dalam kemuliaan. Paham ya? Ini mau puasa sebentar lagi, ada anak belum balik, latihan dia pelan-pelan. Kalau zuhur buka, apresiasi. Aduh, adek pintar. Ayah dulu nggak seperti adek. Adek zuhur, ayah dulu jam 10 bukanya. Bu, misal gitu kan, angkat dia, ayo lawan lagi ya kakak, Tuhan, sampai dengan asar. Besoknya asar, dia buka, adek pintar, Masya Allah. Tuh mamah dulu, zuhur lewat dikit udah buka, ada sampai asar. Besoknya maghrib jam 6, dia setengah 6 udah minta buka. Setengah 6, gak apa-apa biar buka. Gak apa-apa. Apresiasi lagi, dorong lagi. Dek, besok setengah jam lagi ya. Karena dia belum balik.
Belum waktunya sampai pada keadaan dia. Metabolisme tubuhnya masih menyesuaikan. Jangan dipaksa. Dek berjuang, setengah jam lagi. Anda orang tua yang keterlaluan. Orang udah lapar, didorong-dorong. Ya. Ayo dek, berjuang. Luar biasa. Ini satu ini. Yang kedua, pada gambaran-gambaran yang sifatnya direndahkan. Ya, muhannidah. Direndahkan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengagumkan. Di karpet, di bantalan, tempat tiduran, macam-macam, yang diinjak, yang macam-macam, itu enggak ada masalah. Jadi kalau gambar-gambar kemudian, taruhlah kemudian misalnya ada Hello Kitty jadi karpet, ya, ada kucing gambar ini jadi karpet, jadi diinjak-injak dan sebagainya, itu sepakat ulama itu rakman bit-thaub. Rakman bit-thaub itu artinya gambar-gambar yang ditenun pada kain-kain untuk direndahkan, jadi kain lap, kain ini macam-macam. Sehingga tidak ada kesan persaingan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama-ulama dulu sepakat dengan keadaan demikian. Ini tidak ada persoalan. Dari sini kemudian berkembanglah, masa berkembang, keadaan mulai berkembang. Teman-teman sekalian, dulu ini cuma mainan. Sekarang ada perangkat-perangkat yang digunakan untuk proses pendidikan. Bisa, mohon maaf, patung hukumnya haram, kecuali boneka barangkali untuk anak-anak kekinian sekarang. Tapi Ustaz, saya kan sedang belajar saya kedokteran, harus belajar tentang rangka, anatomi tubuh dan sebagainya. Kadang-kadang dibuat demikian, apa hukumnya? Pada yang demikian diambil illat maslahatnya, dikembalikan ke sini. Apa fokusnya? Sepanjang yang dimaksudkan bukan bagian dari untuk menyaingi ciptaan Allah. Tapi digunakan pada hal-hal esensi yang lain. Yang sifatnya ada maslahat atau merendahkan sesuatu sehingga berbeda dengan ciptaan Allah. Maka ini dibenarkan. Maka yang fakultas kedokteran tidak ada masalah. Yang di biologi gak ada masalah. Ketika ada misalnya rangka-rangka tertentu dan seterusnya dibuat untuk menunjukkan bagian-bagian dalam tubuh ataupun juga penggalian-penggalian pada hewan. Itu tidak ada masalah. Sekalipun sebagian ulama masih agak hati-hati. Kalau bisa bentuknya jangan sesempurna mungkin. Misal bentuk wajah hilangkan sebagiannya, tutup misalnya kan. Baik, sehingga tidak menyerupai betul. Ada sebagian yang masih berhati-hati. Tapi dalam konteks kekinian kan gak bisa. Kita akan pelajari bentuk hidung. Begitu ditunjuk, hidungnya nggak ada. Ini kan repot. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ya belajar tentang mengenal hewan-hewan buas. Mari kita lihat, ibu ceritakan singa. Seperti apa gambarnya bu? Haram. Nggak bisa. Karena kita ingin menjelaskan bagaimana kemudian bentuknya. Repot gitu kan kalau nggak ada. Unta. Gimana itu unta bu? Kalau mau tahu ke padang pasir aja ke sana. Oh, bisa. Kasihkan gambarnya nih begini. Itu nggak ada masalah. Guru gambar sketsa gini misalnya kan. Inilah singa. Kan? Paham ya? Baik. Yang kedua, turunan lagi misalnya. Baik, maaf, di kepolisian atau di militer dan sebagainya. Dibutuhkan misalnya ahli sketsa untuk memastikan keadaan hukum. Begitu ada terjadi pencurian, dulu belum musim CCTV, bahkan sekarang masih berkembang keahlian ini. Maka datang, bagaimana saudara menurut Anda? Ciri-cirinya seperti apa? Begitu digambarkan ciri-ciri, dilukiskan begini. Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Ini mirip sekali. Oh iya, yang seperti itu. Mirip yang dimaksudkan bukan mirip ciptaan Allah. Tapi untuk mirip menemukan pelaku dari unsur kejahatan. Yang ini boleh. Ayo saudara, siap. Saya lukiskan ya. Apakah seperti ini? Tidak. Apakah seperti ini? Tidak. Udah mirip seperti ini? Bukan. Kenapa bukan sama sekali? Haram pak. Masya Allah. Ini repot yang seperti ini. Jelas ya? Dia nggak ada kepastian hukum. Bagaimana Anda bisa membantu proses kepastian hukum? Polisi kesusahan, sidang nggak terjadi-jadi dan sebagainya. Begitu di persidangan ditampakkan, apakah yang saudara maksud orang ini? Betul pak dia. Seperti gambar ini? Bukan pak. Kenapa menolak? Yang itu haram pak. Yang ini yang halal. Ada pencuri yang halal, ada gambar yang haram. Kan? Itu yang repot. Nah, sampai sini dipahami? Baik, jadi bagian pertama, kalau yang dimaksudkan lukisan-lukisan, melukis makhluk bernyawa. Ini kita nggak bicara tentang pemandangan, tentang pohon dan sebagainya. Maka ulama yang pertama, mereka berhati-hati mengatakan ini mutlak haram karena dikhawatirkan ada sesuatu gambaran terjadi dalam jiwa yang bisa merusak akidah. Kecuali dengan 3 turunan tadi. Ada maslahat hukum. Yang kedua, jadi sebagai mainan-mainan yang biasa. Ataupun yang ketiga, sesuatu yang melekat untuk sifat yang hal-hal yang rendah. Serbet misalnya, kemudian juga bantal yang ditiduri, kasur dan sebagainya. Sepanjang itu tidak menghadirkan hal-hal dengan sifat haram turunan. Sifat haram turunan itu misalnya, maaf, gambar-gambar yang tidak elok. Kalau itu halal dong gambar misalnya di bantal, karena tidak dimirip-miripkan. Tapi bantalnya gambar Madonna misalnya, nah itu nggak tepat juga, nggak boleh.
Hal-hal yang sifatnya melahirkan turunan hukum baru, itu yang dihilangkan. Saya ingin mimpi bisa main bola seperti Lionel Messi misalnya kan. Bikin bantal Lionel Messi. Seakan-akan tidur bersama Messi. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Saya nggak mau pakai Messi main aja kalah 3-0. Saya Ronaldo aja misalnya kan yang golin saat di puncak. Misal gitu kan. Itu nggak boleh. Karena ada suasana yang hadir kemudian yang tidak dibenarkan. Jelas? Tayyib. Masuk selanjutnya. Kenapa sampai ke Ronaldo? Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya. Ini kan baru masa konvensional, belum kekinian. Kita belum masuk foto. Judulnya kan foto dan gambar. Kalau gambar sifatnya lukisan, kalau sekarang ke foto. Tayyib. Yang haram sudah, sekarang kita teruskan. Saya bacakan dulu ya. Ini narasi teksnya, tadi sudah saya terangkan dengan jelas ini narasi teksnya. Ma yuhramu minas suwar wat tamathil. Apa-apa yang haram diharamkan dari gambar-gambar dan patung-patung. Kan? Awalan at-tamathilul mujassamah. Patung-patung yang berbentuk. Kan? Idza kanat lidhi rahin min insanin aw hayawanin tuhramu bil ijma'. Jika yang dimaksudkan patung-patung itu adalah patung-patung manusia atau hewan-hewan yang tadi dengan maksud-maksud yang saya sebutkan tadi. Ya, begitu dibikin untuk kekaguman, untuk macam-macam sehingga melahirkan gambaran-gambaran yang merusak akidah. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Dan itu ijma'. Ijma' ingat, semua ulama sepakat. Ulama sepakat. Nabi menyampaikan, sahabat menerima, tabi'in kemudian mengamalkan, dan ulama semua sepakat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in juga bukan, ulama juga bukan. Bikin kesepakatan baru. Anda aneh. Anda aneh. Ya? Inna malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala tamathil wala junubun. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada sifat-sifat, ada anjing di dalamnya, ada kemudian gambar-gambar, ada patung-patung dan juga tidak juga bagi orang yang dalam keadaan junub dan belum dia bersuci di situ. Maka di sini ilat hukumnya, jika Anda menemukan hal demikian lebih baik kemudian Anda sesuaikan. Ya, jadikan seperti Nabi tadi. Nabi masuk ke ruangan, ada Sayyidah Aisyah, tiba-tiba yang digambar di gorden diturunkan. Jadi keset, jadi bantalan, jadi apa dan sebagainya. Itu lebih selamat dibandingkan Anda pajang dan sebagainya. Menghadirkan satu saat Anda lewat. Ada patung kuda misalnya kan. Begitu lihat, ini kuda kasihan, siang malam begitu aja. Capek kayaknya, berdiri aja begini kan. Itu aja udah candaan yang kemudian melahirkan gambaran. Mirip ya. Ada patung kuda di Bekasi, kudanya warna putih, di Kemang warna hitam. Masya Allah. Di Kemang warna hitam itu katanya kuda yang di Bekasi. Terbang ke sana, begitu terbang kena polusi yang di sana hitam. Patung kuda satu hilang di Bekasi. Karena jadi candaan di situ. Ya, kuda terbang padahal kudanya kuda patung, kuda bikinan dan sebagainya. Disitulah kadang ada kesan-kesan tersendiri yang menghadirkan seakan kekaguman yang tidak pada tempatnya. Jadi keliru di situ. Paham ya? Kemudian, thaniyan, as-suratul musawwara bil yad lidhi rahin haramun bil ittifaq. Juga ulama sepakat bahwa gambar-gambar yang memiliki roh yang tadi saya sampaikan tadi, dilukis tapi ya, bukan foto nih, ini masih lukisan. Yang dilukis sengaja. Nah ini ketika melukis itu kan tadi saya sampaikan seakan-akan ada kesan gitu. Ada kesan, kemiripan, macam-macam. Ini yang paling bahaya. Ini semua ulama sepakat itu haram hukumnya. Dengan hadis Nabi SAW, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, maka orang-orang seperti ini itu dijamin siksa di neraka dan dikatakan pada mereka, ayo coba berikan nyawa apa yang telah kamu buat itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, nah ini as-suratu idza kanat barizatan tush'aru bit-ta'zim. Awas hati-hati. Memang dia ada sifat-sifat misalnya tidak seperti tadi. Enggak ada menghadirkan, mohon maaf ya. Ini kita mulai lompat nih kepada yang kontemporer. Dia bukan dilukis, dia bukan dibuat oleh tangan. Tapi misalnya gambar-gambar utuh seperti foto dan sebagainya. Tapi tush'aru bita'zim itu dimunculkan untuk mengesankan pengagungan sampai ke pengkultusan. Itu pun nggak boleh. Saya memang nggak melukis, ini foto. Fotonya kemudian ditempel. Dari tempelan itu misalnya saya pasang foto misalnya, maaf ya, si fulan, si fulana atau macam-macam atau bahkan misalnya tokoh-tokoh dari nasional, tokoh-tokoh pemain bola, tokoh ini macam-macam saya tempelkan dan di situ ada kesan pengkultusan. Begitu dipajangkan ada kultus. Mau tidur, melihat gambar ini seakan-akan adem rasanya. Ada pancaran dari pandangan matanya, pancaran dari pandang matanya. Padahal gambar, cicak masuk ke situ, tertutup matanya. Nah itu kan bahaya juga di situ. Nah jadi teman-teman sekalian, dalam kondisi ini, gambar-gambar pun yang sifatnya ada pengkultusan dan sebagainya, itu para ulama mengatakan haramun. Haramun. Ya, hadisnya,
wa mu'allaqah. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ditempel-tempel bihaitsu yara khaddakhil haramun aidan bila khilaf li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana lahu satrun fihi timthalun ta'ir wa kana ad-dakhil idza dakhala istaqbalahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawwili anni hadha fa inni kullama ra'aitu dzakartu ad-dunya. Ya, begitu melihat Sayyidah Aisyah punya gambaran dari burung, begitu melihat Nabi masuk, aduh tolonglah ya, palingkan aku dari ini. Setiap saya melihat ini kayaknya saya lebih lekat dengan dunia. Takut kehilangan misi saya sebagai Nabi SAW. Jadi begitu orang lihat ada kekaguman, ada macam-macam dan sebagainya. Bahkan gambar-gambar tertentu ada unsur pengkultusan yang ini dihindari. Paham ya? Baik. Kemudian teman-teman apa yang boleh? Ya, apa yang boleh? Yang boleh dari gambar dan patung. Ini ulama sepakat. Jadi tidak semuanya haram, ada yang boleh juga. Jangan sampai Anda ambil kesimpulan semua gambar haram semua. Tidak. Rumahnya putih, nggak ada apa-apanya gitu kan. Baik, kalau Anda ingin tempelkan silakan tempelkan yang mana, yang halal. Gantungkan yang halal, simpan yang halal, yang haram Anda tinggalkan. Tayyib. Apa di antaranya? Kullu suratin aw timthalin lima laysa bidhirahin kataswiril jamadat wal anhar wal ashjar wa ma ila dzalik. Jadi silahkan Anda boleh tempelkan misalnya gambar-gambar, pertama disepakati oleh ulama. Jenis yang pertama, gambar-gambar yang tidak mengandung roh secara langsung. Pohon, lukisan misalnya bunga, itu kan? Masya Allah bunga tulip, ya begitu dipasang di situ kelap-kelip, ya tulip. Kemudian misalnya ada bunga mawar, ya bunga melati, semuanya indah. Pasang macam-macam. Itu nggak ada masalah di situ. Tapi ingat, hukum yang sebelumnya berlaku. Jika gambar itu pun menghadirkan pengkultusan. Duhai bunga tulip yang tulap-tulip di malam hari dan kelihatan cahayanya, aku hadirkan di rumah ini, duhai. Berikan aku kekuatan. Masya Allah. Dengan kekuatan bunga tulip, aku akan menghukummu. Misalkan istimarah pada suami. Wah, muncul. Nah itu pun nggak boleh. Terjadi percekcokan antara suami dengan istri, melihat bunga tulip, muncul misalnya imajinasi, marah istrinya. Kenapa mah? Dengan kekuatan bunga tulip, aku akan menghukummu. Misalnya, nah itu nggak boleh. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, kembalikan. Kullu suratin laysat muttasillatal hay'ati ka suratil yadi wa haddiha mathalan awil aini awil qadami. Ya fa innaka la tuhramu li annaha laysat kamilatal khalqi. Atau jika Anda ingin bikin sketsa yang tidak sempurna boleh. Ya, misalnya mohon maaf ada gambaran-gambaran misalnya sebagian tidak sempurna, wajah tidak ada misalnya, bagian tampaknya, sebagiannya gambar, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, seperti buku-buku tampilan atau brosur-brosur tampilan, ya yang sifatnya gambar bukan foto ya, sifatnya gambar. Nah itu Anda misalnya hilangkan sebagian, itu sifatnya disepakati tidak ada masalah. Boleh, sah-sah saja. Ibu bahkan misalnya, maaf, kan ada jualan pakaian kan? Jualan pakaian itu kadang dilekatkan ya pada ornamen-ornamen. Ya supaya ukurannya pas. Nah contohnya ini nih. Ya ada misalnya patung-patung. Sebagian yang dipakaikan. Itu kalau sebagian tidak lengkap masih boleh. Tangannya hilang misalnya kan. Baik tinggal badannya saja begini. Ya wajahnya sebagian disamarkan. Itu boleh. Itu boleh. Baik. Ukurannya pas seperti ini. Oh baik. Cocok ya. Coba. Cocok nggak Pak? Oh ini aja ukuran Bapak. Cocok masa Bapak enggak? Baik. Jelas ya? Baik. Pak, kalau Bapak mau pakai yang itu aja tuh. Itu yang lebih cocok tuh. Lengannya masih ada, pakaiannya ada, wajahnya ada. Saya nggak mau itu patungnya haram. Baik. Tapi patungnya yang haram, pakaiannya tidak. Jelas ya? Baik. Jangan Anda berikan tulisan, ceklik di foto. Ingat ya, ini barang haram. Masya Allah. Tidak, bukan. Bukan keadaan yang harus diperbaiki di situ. Jelas sampai sini? Baik, teruskan. Nah, kemudian qala ulama ويستثنى من التحريم لعب البنات لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18 سنة. Teman-teman sekalian, maaf. Dan yang ketiga disepakati yang tadi saya sampaikan, mainan-mainan bagi anak-anak itu tidak ada masalah. Jadi kalau Anda ingin sekolahkan anak atau anak di pelajaran sekolahnya ada kelas menggambar, kelas melukis tuh anak-anak itu tidak ada masalah. Karena anak-anak itu sifatnya dia belum dihukumi dengan sifat-sifat hukum. Dia belum ada sifat balighnya. Itu hanya penjabaran untuk melatih bagian-bagian dalam tubuhnya. Sehingga responnya cepat, stimulus otaknya, macam-macamnya, ya dan seterusnya. Sehingga dengan itu diharapkan perkembangannya menjadi lebih cepat, motoriknya dan seterusnya. Ada juga turunan dari ini. Semacam Anda misalnya mengambil jurusan-jurusan yang spesifik menghadirkan maslahat.
Misal tadi Anda ingin misalnya berdinas di kepolisian atau di militer untuk sketsa-sketsa tertentu, ambil jurusan itu di desain grafis, boleh, nggak ada masalah. Untuk hal yang sifatnya maslahat. Kecuali kalau tujuan Anda masuk di kampus itu untuk menggambar hal-hal yang tadi tidak dibenarkan, itu yang haram hukumnya. Di keahlian Anda boleh dipakai dengan hal-hal yang dibenarkan secara agama. Tidak dilarang Anda masuk desain grafis. Silakan aja. Dan pakai itu untuk hal-hal yang membantu agama, boleh. Silakan bikin desain, arsitektur, hal-hal yang dibenarkan, sketsa-sketsa yang bagus, hal-hal yang memberikan gambaran maslahat, itu gak ada masalah, silahkan. Sah hukumnya. Ya, jelas sampai sini? Terakhir, fotografi. Hukmut taswir al-fotografi. Baik, jadi fotografi itu kata-kata baru. Makanya padanannya dalam bahasa Arab tidak ditemukan. Ya, maka fotografi bahasa Arabnya fotografi. Ya, jadi kalau Anda ingin menerjemahkan sesuatu yang tidak di Arab, jangan di asal-asal, sebutkan sesuai dengan asalnya. Ya, jadi jangan direka-reka. Misal, tadi ngaji di mana? Tanya orang Arab. Min aina ants darast? Anda katakan di Kota Baru Parahyangan, katakan darastu fi Jami' Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Spellingnya sama, Kota Baru Parahyangan. Jangan di Arab-Arabkan. Min aina anta? Kutubulu Parahyangan. Begitu dia datang, dia nanya pada orang lain, salah jawaban. Datang dia besok-besok nanya, aina kutubulu Parahyangan. Gak akan ketemu alamatnya. Sama Garut, sebutkan Garut, pakai ghain, jangan pakai qaf. Ya, min aina anta? Min Garut. Garut. Begitu teman Anda dari Arab main ke sini nanya di bandara, uridu Garut, saya pengen ke Garut. Langsung ditunjukkan. Jangan terlalu inovatif. Korut. Begitu tanya, aina Korut, dibalikin lagi ke pesawat, dibawa ke Korea. Itu yang repot. Nah, ini sama hukmut taswir al-fotografi. Fotografi itu diserap, namanya mu'arab, dari yang asing kepada Arab. Paham ya? Sama Bogor. Min aina anta? Bugur. Wah, kadang-kadang diganti pakai jim, ini repot. Sudah. Karena ada di Arab, orang Mesir, Anda bahaya, orang Mesir, jim itu dibaca ghain. Jannah, gannah, jannah, jannah, gannah, janahun, ganahun. Qaf, kadang-kadang pakai hamzah, suq jadi su'. Nah, itu orang-orang di Mesir itu. Makanya mesti hati-hati. Bogor, pakai ghain, jadikan jim oleh Anda. Itu yang repot. Sudah, fotografi. Lama-lama jadi fiksi nanti. Yara ba'dul mutaakhirin min al-fuqaha anna at-taswir asy-syamsiyya al-fotografi la yadkhulu fi dairatit tahrim. Ulama-ulama kontemporer berpendapat bahwa ada masalah kontemporer yang tidak ditemukan di masa lalu dan tidak sama hukumnya karena berbeda sifatnya. Masalah itu disebut dengan fotografi. Beda kalau yang lain tadi surah, taswir, sifatnya digambar, gambar-gambar. Dari prosesnya udah beda prosesnya. Sebab begini, ketika Anda melukis, kan ada proses diri Anda yang menggambar di situ. Kayaknya nggak mirip nih, kayaknya nggak mirip. Tuh dari perkataan aja sudah muncul kalimat di situ. Ganti lagi jadi lebih mirip, ganti lagi jadi lebih sesuai. Seperti ini ya, bagus sekali ya. Seperti aslinya. Itu yang bahaya. Tapi kalau fotografi emang sudah asli. Saya ngambil foto Anda, nggak mungkin muncul kambing. Pasti Anda di situ. Pasti Anda. Silakan cek. Atau begitu dipoto, seklik, yang muncul si Amang misalnya, nggak mungkin, mustahil. Saya foto Anda, yang muncul Anda. Saya foto singa, yang muncul singa. Itu yang disebut dengan fotografi. Paham ya? Optiknya jalan di situ. Blok, seketika muncul. Seperti Anda melihat cermin seperti ini, gambarannya ada. Cuman bedanya fotografi tidak bergerak-gerak, Anda di cermin bergerak-gerak. Maka dari sini ulama mutaakhir dan kontemporer mengatakan beda cara, beda hukum. Beda proses, lain hukum. Karena itu dari segi proses, kata ulama mutaakhirin, laisa min dairatit tahrim. Foto-foto kontemporer dari fotografi yang jadi sesuai aslinya, mirip seketika, tidak ada proses yang sama seperti sebelumnya, itu tidak masuk dalam lingkaran yang haram. Artinya boleh. Satu ya. Pendapat yang di sini umumnya para ulama berpendapat demikian. Jadi jenis pertama, ini saya belum mulai turunan nih, saya baru mulai hukum asal, belum ada hukum turunan. Ingat, setiap yang halal itu bisa jadi haram. Dalam kondisi tertentu. Seperti yang haram bisa jadi halal dalam kondisi tertentu. Misal, uang itu halal sifatnya kita gunakan. Jangan jauh-jauh. Ini air halal sifatnya. Saya beri uang halal, punya uang halal, beli air sifatnya halal. Saya simpan di sini. Ini halal.
Tapi halalnya kan punya saya, yang halal punya saya, yang minum Anda tanpa izin. Maka ini jadi haram bagi Anda. Halal bisa berubah jadi haram dengan kondisi tertentu. Haram bisa berubah jadi halal. Babi hukumnya haram. Sepakat ulama. Dan gak ada celah di situ untuk kehalalannya. Haram semua dengan segala turunannya. Tapi kondisi menjadikan Anda datang ke satu tempat, datang ke Cina, kebagiannya, Xinjiang datang ke jauh sampai ke daerah-daerah hutan. Gak ada makanan, gak ada macam-macam yang ditemukan. Anda perlu bertahan untuk hidup. Yang ada cuman babi, akok, sekitaran Anda misalnya. Masya Allah. Awas jangan diutak-atik kata-kata saya, jangan diutak-atik, awas. Awas, jangan diutak-atik kata-kata saya. Begitu muncul yang ada cuman babi. Kalau Anda nggak makan, Anda meninggal. Itu poinnya, sedangkan sifatnya haram. Seketika itu jatuh hukumnya berubah jadi halal. Baik, jadi dalam kondisi demikian, Anda bolehkah makan babi? Tidak. Babi besar begitu, bagaimana dimakan? Ya, Anda potong dulu, setelah Anda potong masak dulu. Dan jangan dimakan keseluruhannya. Makan untuk mencukupkan, menghilangkan lapar Anda. Makan, hilang lapar. Enak juga nih. Bukan. Tapi kan, habis, selesai. Nah, sambil makan, sambil mencari yang halal. Begitu kemudian menemukan ayam, maka babi tidak berlaku kehalalannya bagi Anda. Selesai semua. Tuk, simpan itu selesai, kemudian kembali kepada yang halal. Jelas ya? Nah, kecuali nanti nas yang lain, segala hewan yang ada di laut. Ya, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Kalau yang di laut itu, Masya Allah, itu airnya itu sah digunakan bersuci dan halal semua bangkai yang ada di dalamnya. Maksudnya hewan-hewannya halal di situ. Ya, di kalau nyari babi, babi laut tuh kalau ada kan. Makanya babi nggak ada di laut. Oh, ceburin, bawa babi dari darat, ceburin ke laut. Halal ini. Tidak. Jangan terlalu kreatif di situ, tetap haram kalau yang seperti itu. Paham ya? Baik. Jadi semua yang ada di laut itu halal hukumnya, kecuali putri duyung. Taib. Jelas ya? Sekarang kita ambil hukum dasar dulu. Hukum dasarnya untuk foto itu boleh. Itu boleh hukumnya. Jadi silakan kalau misalnya Anda ngambil foto, misalnya kan dalam kajian ingin dilihat, ingin macam-macam. Atau misalnya Anda ingin mengenalkan sebagai pendidikan, foto presiden misalnya kan ditempel, dipajang untuk diketahui macam-macam. Di Madinah ada foto raja-raja dipajang. Raja Fulan sampai Raja Salman. Sampai sekarang kemudian pangerannya juga dan seterusnya. Ada, itu tidak ada masalah. Status ya kan dengan foto-foto dipajang atau misalnya gambaran-gambaran tertentu ada kejadian digambarkan itu tidak ada masalah. Sepanjang foto-foto yang dimaksudkan bukan sifat yang pertama. Ya, walaupun nanti ada sebagian ulama-ulama yang tetap ketat di sini. Kata para ulama, hukum fotografi itu kami mengambil kehati-hatian sama dengan yang lainnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal, seperti untuk KTP, seperti untuk paspor, seperti untuk macam-macam. Cuman ulama mutaakhirin kemudian menjawab, bagus kehati-hatian itu kami hargai. Cuman kan faktor itu pengecualian sifatnya darurat. Sedangkan KTP bukan hal yang darurat. KTP dibawa kemana-mana. Ya, maaf Pak, bisa lihat identitasnya. Tapi ini darurat ya Pak ya. Darurat ya Pak. Baik, paspor kan dibawa ketika Anda keluar. Dan darurat itu sifatnya ketika tidak ada, maka hukumnya pun hilang. Sama dengan tadi, babi misalnya darurat itu, begitu menemukan ayam, itu tidak. Tapi kan itu melekat pada Anda dalam kehidupan. Tapi tetap Anda tidak bisa menyalahkan prinsip karena ini bagian dari pendapat yang diambil dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kalau Anda menghindari foto, misalnya teman Anda, nah itu nggak apa-apa kita hargai, nggak ada masalah. Tolong jangan foto saya ya, kenapa? Saya lebih ingin berhati-hati, takut saya masuk dalam yang diharamkan. Itu nggak apa-apa, kita hargai dia. Ya, tapi kalau Anda ingin mengambil yang lain itu pun nggak ada masalah. Jadi kalau ada ustadz yang nggak mau difoto, nah berarti ustadz ini mengambil pendapat yang ini. Berarti ustadz sedang berhati-hati di situ. Baik ya, Ustadz, foto dulu Ustadz. Oh maaf, saya belum bisa difoto. Oh baik, Ustadz haram ya. Kalimatnya yang enak. Ustadz sedang mengambil pendapat yang pertama. Baik, Ustadz maaf, boleh lihat identitasnya? Baik, tapi kan Ustadz di sini ada foto. Itu kecuali. Nah, itu berarti ini gelombang dari sebagian pendapat. Yang lainnya, saat boleh foto, boleh silakan. Ini berarti dia mengambil pendapat yang mutaakhirin yang melihat perbedaan dari sifat-sifat keharaman beda dengan yang lainnya. Paham? Baik. Terakhir, di bagian penutupnya, hukum foto ini pun ada turunan. Saya bacakan dulu pendapat Syekh Saiz. Yaqulu fadilatul Syekh Saiz ma nassahu wa la'allaka turidu an ta'rifa hukma ma yusamma bitaswiri syamsi. Boleh jadi Anda ingin mengetahui tentang hukum fotografi atau foto-foto biasa yang bukan lukisan. Fanaqul, maka kami berpendapat yumkinuka an taqula inna hukmaha hukmu raqmi fi thawb wa qad alimta istithna'ahu nassan.
Wa dzalika an taqul inna hadza laysa taswiran bal habsan lis-surati wa ma mithluhu illa kamathali as-sura fil mir'at. Kata beliau, kalau Anda ingin tahu hukumnya seperti itu, maka hukumnya hukum dikecualikan dari yang haram, seperti halnya lukisan yang dijadikan sebagai rakbun fit thaub, sampai lukisan yang direndahkan, jadi bantal, jadi macam-macam. Itu hukumnya sama dengan itu. Disilahkan, di situ boleh-boleh saja sepanjang, catatan yang terakhir, hukum turunannya. Sepanjang foto itu tidak memiliki hukum turunan haram. Pornografi, haram. Gambar, ceklik foto, yang diharamkan, itu nggak boleh. Kan hukum foto halal, iya hukumnya halal. Tapi cara Anda berpose itu haram. Jelas ya? Maaf, hukumnya misalnya tidak melahirkan pornografi. Busananya ada, lengkap, bagus dan sebagainya. Cuman tampil ria di situ. Genit dan sebagainya. Ingin mengalihkan perhatian orang lain, tabarruj di situ. Sama. Pakai jilbab, teman terlampau genit. Ingin tampil macam-macam. Itu tetap haram juga hukumnya. Dan seterusnya. Sama foto, tapi foto itu dijadikan sebagai bagian dari jimat, pengkultusan dan sebagainya. Memang hukum fotonya nggak haram, tapi hukum pengkultusannya haram. Makanya ketika hukum pengkultusan itu haram, jatuh gambarnya pun haram ada di sekitaran Anda. Paham sampai sini? Maka dari itu, jika Anda ingin misalnya menjadikan gambaran foto-foto itu sebagai dokumen-dokumen saja, untuk yang disampaikan sebagai pembelajaran, misalnya pengingat pada keluarga, ini kakek, ini nenek dan sebagainya, sehingga mereka lebih merasakan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang lahir bapaknya enggak ada. Begitu dewasa ingin diperkenalkan. "Ma, papa dulu seperti apa gambarnya?" "Haram, Nak." Di papa haram ya, Ma? Bukan. Gambarnya yang enggak boleh. Nah, bagaimana menjelaskan yang seperti itu? Kalau tujuan untuk menyampaikan boleh di foto keluarga. "Adik sini sayang. Adik sabar ya, Nak ya. Yuk. Papa memang sudah nggak ada bersama kita. Tapi mama yakin ini mungkin ladang pahala yang Allah berikan kepada kita supaya kita banyak berdoa untuk papa. Kita banyak mengerjakan amal soleh." Ini dulu gambar papa. Masya Allah, dulu berharap ada jadi penghafal Quran. Begitu melihat wajah ayahnya. Dan ada harapan tinggi pada dirinya, termotivasi dia untuk menghafal Quran. Ya Allah, berikan saya kekuatan menghafal ya Allah. Saya ingin pahala yang mengalir untuk ayah saya dan sebagainya. Terbayang suasana itu. Itu jadi dorongan yang kuat. Juga untuk masalah-masalah yang lainnya. Yang demikian itu dibolehkan. Kecuali ada gambar yang lain. "Adik sini sayang, ini eyang kamu. Eyang kamu tuh dulunya sakti mandraguna. Lebih sakti dibanding si Mandra. Wah, macam-macam. Si Mandra kalah sama ini. Wah, misut pasang ini, itu salah. Salah di situ. Jadi itu yang coba dihindari. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sudah mengerti, maka sudah jelas. Apalagi yang mau diperselisihkan. Argumentasinya jelas, kisahnya jelas, turunan hukumnya jelas, kitabnya juga ada. Tinggal Anda praktek dalam kehidupan dan saya tidak pernah memaksakan Anda mau memilih yang mana. Kalau dari kesimpulan ini Anda ingin misalnya saya nggak apa-apa, saya nggak pengen ada seperti itu, biar putih saja rumah saya, silahkan. Itu hak Anda. Dan tidak boleh kita memaksakan hak kepada orang lain. Anda ingin dengan tanaman saja, boleh. Itu sah-sah saja. Tapi juga Anda mesti menghargai jika ada teman-teman Anda setelah pelajaran ini memilih misalnya untuk mempraktekkan hal-hal yang bermanfaat dengan apa yang tadi disampaikan. Maka dengan itu nyaman kehidupan kita, tenang kita dalam beribadah dan insya Allah semoga Allah meridhai apa yang telah kita pelajari. Nah, jelas uraian saya? Paham insya Allah? Mengerti? Siap mengamalkan? Baik, pilihan terserah Anda. Silahkan Anda pilih sesuai dengan apa yang Anda ingin sampaikan. Kesan pertama memang begitu menggoda, tapi selanjutnya itu terserah Anda. Nah, teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Fokus baik-baik. Kalau sudah jelas, sudah baik semuanya, hukum sudah ada, maka saya mohon kepada Anda, semua pelajaran fikih ikhtilaf kita gunakan sebagai pegangan untuk beramal. Bukan amunisi untuk mendebat orang lain. Dan kalau ada iseng-iseng yang mendebat dan sebagainya, acuhkan aja. Karena perdebatan tidak membawa maslahat. Anda meninggalkan perdebatan sekalipun Anda benar, Allah bangunkan bagi Anda istana di pinggiran surga. Kok di pinggir Ustaz? Biarin, yang penting ada daripada enggak sama sekali. Daripada enggak. Enggak apa-apa, hadir dan sebagainya. Itu nikmat dibandingkan Anda capek sibuk. Biarin orang-orang yang menyoal kadang-kadang itu barangkali kurang mendapatkan wawasan yang lebih luas atau ingin mempertahankan saja pendapat yang ingin dipegang tapi mau memaksakan pada orang lain. Jadi yang seperti itu anggap saja barangkali dia dalam proses pembelajaran dan kita doakan supaya meluas wawasannya. Jangan diacuhkan juga. Jangan diacuhkan, tapi kita dorong dengan doa dan kita ajak. Jangan, saya tidak mengajarkan Anda untuk mengacuhkan orang lain, tapi kita doakan dalam kebaikan sehingga itu menjadi nyata dalam maslahat kehidupan kita. Paham? Jelas? Siap mengamalkan?
Saya cek dengan Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Ini bagi yang punya iman saja. Kalau yang tidak, barangkali tidak berlaku ayat ini. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan dari awal sampai akhir, jangan coba-coba banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Sudah jelas banyak ditanya, jadi tidak jelas. Beli sabun, jelas sabun, banyak ditanya. Sabun apa? Lifebuoy. Akhirnya yang tadinya mudah jadi susah. Yang dicari ada Dove, ada macam-macam, jadi ke Lifebuoy. Sudah jelas Lifebuoy, tanya lagi, belinya di mana? Alfamart. Padahal sekitarannya ada 212, ada Indomaret, ada macam-macam. Allah. Yang ada Alfamart. Kan Alfamart itu ada 3 mah. Yang mana? Yang dekat tiang listrik. Masya Allah. Tunjukkan di situ. Masya Allah. Begitu dia berangkat ke situ balik lagi. Sabun gak dibeli. Kok gak beli sabun? Tutup mah. Yang buka yang dekat pohon. Nah itu yang merepotkan Anda semua. Jadi kalau sudah jelas, jangan banyak ditanyakan sehingga membuat yang jelas semakin tidak jelas. Jelas uraian saya? Paham? Ada pertanyaan? Masya Allah. Alhamdulillah.